Sore, Ibu Yanti. Sudah bisa mendengar suara kami, Ibu? Ya, Baik. Ibu, kita ya lanjutkan baik, kembali ya dialognya. Kali baik, ini baik, terkait lembaga anti rasuah KPK, baik, di mana salah satu ya, anggotanya mengundurkan diri akibat diduga menerima gratifikasi dalam menonton MotoGP Mandalika. Padahal sidang etiknya belum selesai, Ibu, tapi sudah mundur. Tanggapan Anda? iya, iya, gimana ya? Ya nggak apa-apa, sidang etik itu kan yang paling yang paling tinggi sanksinya adalah diberhentikan gitu kan. Hmm, Kalau yang bersangkutan sudah mundur ya sudah, untuk apa dilanjutkan gitu. Hanya hmm, masalahnya gini kan, ini kan apa ya, kurang bagus ya kemarin itu, jadi menimbulkan seperti ini. Harusnya kalau memang mundur ya mundur kemarin sebelum sebelum dijadwalkan itu, ataukah yang pertama dijadwalkan itu harusnya sudah mundur ya. Artinya kalau usah digelar datang kemudian karena mengundurkan diri di situ langsung berhenti, itu kan jadi hmm. tidak bagus ya. Nah itu sebetulnya seperti itu. Tidak bagusnya dalam Ya hal kan, apa saja? ya kita itu kan harusnya dalam hal menyikapi satu tindakan-tindakan berdasarkan peraturan itu kan juga ada etika, Hmm, ada estetika kalau boleh dikatakan ya, lebih bagus, lebih eloknya kan kalau memang, kan ini sudah lama diributkan. Kalau hmm, memang mau mundur ya sejak awal, memberi, tidak usah, ya mundur saja, tidak usah ada sidang etik kan gitu ya. Waktu hmm. Jumat atau minggu lalu kan dijadwalkan, tetapi yang bersangkutan itu sudah sedang acara di Bali kalau nggak salah kan gitu ya. Ya. Padahal dari media kita tahu ternyata tanggal 30 Juni sudah mengajukan pengunduran diri kepada presiden gitu ya. Hmm. Nah, harusnya kan yang awal itu harusnya awal itulah sudah ada, apakah mengundurkan diri, apakah mau sidang etik gitu. Ternyata Baik. kok waktu itu kan sudah pada datang itu. Nah, itu Hmm. kan kurang bagus jadinya ya. Jadi untuk contoh bagaimana kita menyelenggarakan satu lembaga di mana ada satu polemik atau satu permasalahan gitu. Dan yang saya sesalkan juga, kenapa sudah bermasalah kok malah dikirimkan ke Bali gitu kan? Itu kan Hmm. juga, ya ampun gitu ya. Saya merasa merasa kok, apakah semua itu harus pakai aturan gitu ya? Baik. Aturan dalam artian bahwa kalau sudah begini nggak usah ke sana, ya enggak kan, ada apa ya, ada etikanya lah ya. Nggak Hmm. usah semua itu harus pakai aturan-aturan tertulis gitu ya. Baik. Kepatutan itu kan penting dikedepankan. Baik. Nggak Jadi, pantas lah, nggak patut ya. oke, azas kepatutan dan kepantasan ya Iya, harusnya lebih iya, awal sebelum itu sidang lebih etik. awal. Hmm. Ya, kita harusnya ke sana, kita harus mendorong segala sesuatu itu jangan lewat undang-undang saja. Hmm. Lewat kepantasan, kalau kepantasan sudah bisa menjaga kita untuk tetap di koridornya, itu akan lebih baik negara ini dibandingkan segala sesuatunya harus kita tanya mana undang-undang tertulisnya. Ya. Nah, itu kan tidak bagus. Baik. Ya, tetapi Ya, Bu Yenti ini ya, menuai sejumlah respon ya. ya, Pengunduran diri ya, Lili Pintauli, ya, salah satunya ICW, Indonesia ya. Corruption Watch, yang menyayangkan persidangan itu dinyatakan gugur karena Lili mengundurkan diri. Padahal ICW meyakini Lili bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat dalam persidangan etik kali ini. Tanggapan Anda? Yang lebih berat kan ya diberhentikan. Oh, Hmm, mungkin berhentikan tidak hormat, ya sudahlah, udah begitu mau diapakan, ya kan, dengan hmm, mengundurkan diri. ya, Memang sudah salah ya, karena mengundurkan dirinya kok pada hari itu gitu kan. hmm, Itulah yang saya katakan tidak etis ya. oke, Kalau memang sudah ada tanda-tanda mengundurkan diri, ternyata tanggal 30 juga sudah mundur kan suratnya hmm, ke presiden. Ya jangan mau beritahukan kepada Dewas ini bahwa tidak usah ini, saya sudah akan mengundurkan diri, jadi saya baik, seperti ini gitu. Ya baik, itulah itu yang menjadi polemik kan akhirnya seperti itu. Tuh baik, maksudnya apa? hmm, Ragu-ragu atau gimana? baik. Sementara sudah meluncur ke presiden ya. Baik, Ibu Yanti, mohon ditahan Ya sejenak baik. karena ada penelpon yang bergabung di line interaktif kami Ya saat baik ini. baik. Pak Gunawan dari Jakarta. Ya. Sore Mbak Eva dan Ibu Yanti, selamat sore. Selamat Iya Pak sore Pak Gunawan, selamat Gunawan, sore Pak salam Gunawan. sehat. Salam Baik, terima sehat. kasih. Salam Silakan sehat Pak Bu, Gunawan. terima kasih sama-sama. Iya. Iya Pak Gunawan. Ibu ada 2 poin pertanyaan, mungkin Iya, dari baik. sisi logika kamu di warga masyarakat biasa, nggak tahu Ya. dari sisi aturan hukumnya bagaimana. Iya, Nah, iya. pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau sudah apapun personnya, kalau sudah mengundurkan diri atau diberhentikan, itu apakah status hukum terhadap kasusnya sendiri itu secara Ya. pidana atau perdata bisa agak terkurangi dibanding kalau masih dia ada di dalam lembaganya. Itu dimungkinkan begitu enggak? Itu yang keduanya adalah Halo. Ya. bisa enggak kita cari track record ke belakangnya bahwa
siapa dulu yang mencalonkan yang seperti ini kok kualitas seperti ini bisa ini, walaupun memang siapa yang bisa menduga dulu oke, tapi belakangan terpapar oleh sesuatu menjadi bisa berubah. Pandangan Ibu bagaimana? Terima kasih banyak Bu Yenti, Mbak Eva, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Pak Selamat Gunawan. sore, salam Sama-sama. sehat Bapak. Baik. Baldi. Baik, ada 2 pertanyaan tadi. Iya. Bu Yanti dari Pak Gunawan, boleh dijawab. Yang pertama, Ya. status hukum pidana dan perdatanya bisa berkurang tidak sih dibandingkan jika masih di dalam ya? Silakan Ibu. Ya, itu sebenarnya nggak ada kaitannya ya, nggak ada Hmm. kaitannya. Kalau memang ada pidana kan, sebenarnya kan gini, ketika ada, kan ini etik ya, etik itu kan pantas apa tidak pantas ya, tidak harus ada pidananya pun, kalau itu nggak pantas bisa kena etik gitu ya. Misalnya, menurut saya ya, misalnya walaupun nggak ngapa-ngapa, misalnya ikut hadir di tempat yang memang konflik of interest-nya tinggi, menurut saya sudah tidak etis, meskipun nanti di sana tidak menerima apa-apa, itu etis, itu namanya etik ya, nggak etis gitu ya. Kemungkinan tidak ada pidananya atau perdatanya, dia tidak menimbulkan kerugian orang lain, tapi sudah tidak etis gitu loh. Makanya saya berpikir etis itu, etika itu dikedepankan, kepantasan itu. Jadi tidak harus menunggu mana pelanggaran perdata saya, mana pidana saya, kok saya harus di sidang etik. Nah, jadi kan etik itu untuk perilaku ya, perilaku yang sesuai manner lah ya, mannernya bahaya apa tidaknya dengan posisi dia di suatu lembaga itu namanya etik. Mungkin nggak ada undang-undangnya, nggak ada sanksi hukumnya ya, tetapi sanksi moral kan itu. Jadi secara moral ya, bahwa kemudian undang-undang KPK yang baru yang saya terus terang nggak terlalu mendalami ya, undang-undang KPK yang baru, bahwa dewas kan dibentuk dewas, dan kemudian nanti ada sanksi, sampai sanksinya yang kemarin adalah denda kan ya, semacam sanksi denda ya, diberikan denda tapi kan dari gaji yang dari gaji tapi dan gaji pokok ya, dan itu juga menjadi tidak menjerakan kan, terulang lagi kan gitu ya. Nah, itu juga harus dikaji lagi. Nah, itu jadi, nah ini kan masalah etiknya. Kalau memang ada masalah pidananya misalnya, ya silahkan penyidik pidana itu melakukan juga, tidak ada yang menghalangi kok. Jadi masih bisa berjalan ya Ibu ya, meskipun sudah mundur. Justru itu ya, karena secara psikologi sosial dan hukumnya itu justru kalau ada tindak pidana dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pejabat negara ya, pejabat publik atau penegak hukum atau PNS, bahkan dalam KUHP itu pidananya kan lebih berat. Jadi nggak ada yang mengatakan bahwa justru di tingkatan yang lebih tinggi kemudian mendapatkan suatu privilege, itu malah tidak ada, itu kebalik gitu. Itu lebih tinggi. Artinya kalau memang ada, ini kan etiknya itu berkaitan dengan apa? Apakah hadirnya di sana kemudian dibantu membelikan tiketnya atau apanya itu ya, atau berhubungan dengan siapa gitu kan? Jadi itu etiknya. Tetapi kalau dalam etik ini ternyata juga dalam etik ini ternyata juga ada pidananya. Kalau ada pidananya pasti ada etiknya. Tetapi kalau ada etiknya belum tentu ada pidananya. Kalau kemudian ada pidananya ya silahkan gitu ya. Misalnya apa itu gratifikasi, kan undang-undang gratifikasi jelas-jelas itu pada undang-undang tindak pidana korupsi. Ya silahkan saja gitu kalau ada buktinya gitu. Yang kedua, yang bertanggung jawab siapa? Gitu kan? Ya, siapa yang mencalonkan? Yang memilih siapa? Gitu kan? Gini, kita memilih itu kan sudah ada takarannya ya, sudah ada kriterianya, penyaringannya, dan sudah baku itu ya. Dan berkaitan dengan tadi Pak Gunawan juga setengahnya juga sudah memaklumi juga bahwa pansel dulu, kalau sepanjang panselnya benar ya, artinya dimasukkan seorang calon dan jadi itu tidak ada pemaksaan, tidak ada tekanan, tidak ada apa-apa itu, dan kemudian itulah yang terpilih, yaitu memang seperti itu, bahwa memang pansel juga tidak bisa menjamin. Ya sama saja kan, beberapa komisioner yang lalu juga bermasalah kan, bukan hanya ini kan, Bibit Chandra juga pernah, Abraham Samad juga pernah, ya memang seperti ini ternyata kalau pansel itu karena apa? Berkaitan dengan pansel KPK ya, itu memang harus dikaji lagi adalah bagaimana kekuatan mental itu nanti menjadi tokoh yang
yang tiba-tiba kedudukannya menjadi tinggi sekali. Baik. Nah ini yang jangan sampai tergoda lah. Ternyata ya emang kita tidak bisa menjamin Pak Gunawan, tapi kalaupun kita akan disalahkan ya itulah keadaannya. Tapi kami insya Allah sudah melaksanakan sesuai dengan yang daftar ya seperti itu, jumlahnya seperti itu. Ya, adanya itu, gitu. Baik, Bu Yenti, tadi berulang kali Ibu sampaikan ini etik, ini azas kepantasan, azas kepatutan. Nah, bagaimana sekarang KPK menjaga kembali marwahnya yang bisa dibilang tercoreng ya Bu dalam kasus Lili Pintauli ini? Sangat. Ya kan, ini apalagi ya, kalau saya berpikir waktu itu ya, waktu ada hubungan dengan kuasa hukum atau siapa itu yang di mana di Medan itu ya, bahkan dia itu. Nah disitulah sebetulnya itu kan kalau sampai komisioner berhubungan dengan pihak yang sedang akan diperiksa, itu kan bukan hanya masalah etis harusnya, ya kan tidak bisa, itu kan penegak hukum. Nah ada apa, menjanjikan atau apa gitu kan? Nah itu harus didalami waktu itu. Nah itu aja sebetulnya waktu itu harusnya, saya nggak tahu ya ini dengan undang-undang yang baru itu. Ya mungkin di fungsinya Dewas ya, karena kalau kita sudah dipilih dan kemudian ada undang-undang baru itu ada Dewas, itu tanggung jawabnya Dewas bagaimana mereka menjaga etiknya, perilakunya selama di sana. Terus terang ya saya dengan teman-teman itu membuka juga hubungan di WA group ya dengan teman-teman komisioner, dengan teman-teman pansel itu masih jaga terus gitu ya. Kami juga mewanti-wanti hati-hati. Kami panselnya akan disebut terus sampai dengan masa jabatannya. Itu kami sudah selalu mengatakan itu, bahkan kami sudah minta kepada Pak Ketuanya bahwa kapan ya kami mau datang atau apa. Bisa mereka mungkin mereka juga mikir-mikir kan, dulu ini panselnya milih, dulu kan mereka janjinya di depan pansel, ya kan? Berjanjinya di depan pansel, wawancaranya di depan pansel. Siapa tahu ada psikologis itu, kalau mereka mau tergoda mikir-mikir ada panselnya gitu kan. Pansel itu juga nggak sebentar, 8 bulan gitu kan. Betul. Nah itu jadi harusnya kan ada yang bisa mendorong etik. Jadi sebelum melakukan tindak pidana itu pasti melanggar etik dulu. Jadi kita jaga di etiknya supaya tidak kebablasan. Ada tindak pidananya gitu. Dijaga dulu di etiknya ya. Baik, terima kasih Ketua Mahu Piki, dosen FH Trisakti, Bu Yenti Garnasi sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu ya Ibu Yenti. Sehat selalu, ya terima kasih Mbak Eva Pondo, terima kasih sekali, salam sehat, terima kasih Pak Gunawan dan semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Gunawan yang tadi sudah bergabung bersama kami di Line Interaktif.